bukan dari Allah, bukan, tapi dari bawah. Ini tegakkan Allahu Akbar. Barnya itu barangan dengan ketika bersedekap. Ya, saya ulangi, Allahu Akbar. Bisa difahami? Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Dihabiskan dulu ketika mengangkat tangan. Ya, saya ulangi. Yang kedua, Allahu Akbar. Baru diturunkan. جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الناس. Yang pertama, antaqa'a, mengucap, membaca halata dalam keadaan al-qiyami, berdiri, fil fardi, jika sholat itu fardu. Itu syaratnya takbiratul ihram. Nah, ketika kita mengucap takbiratul ihram itu ada banyak sekali cara. Ada banyak sekali cara. Tapi yang masyhur kita ketahui itu ada dua. Yang pertama, wala tajawaz udhunaihi, tidak melampaui dua telinga. Wala tajawaz udhunaihi, tidak melampaui dua telinga. Tidak begini. Ya, intinya jangan sampai melampaui. Nah, yang benar dalam takbiratul ihram itu adalah ya, usahakan sejajar dengan telinga. Sejajar dalam arti bukan begini. Begini pun boleh bisa, ini. Begini pun bisa. Tapi yang sahih itu adalah sejajar seperti begini. Tangannya begini semua, agak melengkung ke depan supaya menghadap kiblat semuanya. Ujung-ujung jari tangan kita itu usahakan menghadap kiblat. Begini. Ya. Dan tidak mesti di bawah daun anak telinga. Yang penting sejajar udah begini. Allah. Itu. Oke. Dan yang kedua itu disejajar dengan bahu, pundak. Pundak atau bahu ini? Hah? Bahu namanya ini. Pundak, ini bahu. Benar ya? Pundak atau bahu? Pundak. Sekecil dua itu aja. Sejajar. Baik. Wa an takuna bil arabiyyah, dan melaksanakan atau mengucap atau mengerjakan bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tidak boleh kita takbiratul ihram menggunakan bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Allahu Akbar. Nah, kapan kita mulai mengucap yang namanya Allahu Akbar? Apakah ada dua pendapat? Ada dua pendapat lagi. Cara kita mengucap kalimat Allahu Akbar dengan tangan. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama itu adalah kita lepaskan tangan dulu ke bawah, baru mengucap kalimat Allahu Akbar. Saya ulangi, di bawah ya, dari bawah nyetarnya, bukan dari Allah, bukan, tapi dari bawah. Ini tegakkan Allahu Akbar. Barnya itu barangan dengan ketika bersedekap. Ya, saya ulangi, Allahu Akbar. Bisa difahami? Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Dihabiskan dulu ketika mengangkat tangan.
Ya, saya ulangi. Yang kedua, Allahu Akbar, baru diturunkan. Ada dua cara. Nah, jadi selain daripada itu jangan sampai dibuat-buat. Itu menurut amal fikih, amal mukminin juga ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, takbir yang pertama itu dasarnya dari bawah dan berakhir barnya itu ketika bersedekap. Yang kedua, start dari bawah, dihabiskan Allahu Akbar, baru diturunkan tangannya. Ada dua cara. Itu cara takbiratul ihram dan bahasa Arab. Jadi jangan sampai kalian takbiratul ihram itu siap berdiri begini caranya. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya harus di bawah. Nah, di situ kita bisa melihat apakah imamnya itu pernah ngaji atau tidak. Di situ kita bisa melihat apakah imam sholat kita itu pernah ngaji bab takbiratul ihram atau tidak. Kalau takbirnya itu selain daripada yang dua yang saya jelaskan tadi, ya berarti dia belum sampai sana ngajinya, atau bahkan sudah berhenti ngaji, sudah tamat ngajinya. Ada dua cara. Ingat ke? Nah, yang pertama Allahu Akbar. Yang pertama, yang kedua Allahu Akbar. Tapi umumnya kalau saya pakai yang dari bawah Allahu Akbar. Sangat perlu dalam tata cara kita sholat ini supaya sholat kita diridhai oleh Allah, punya dasar kita sholat. Baik, syarat yang ketiga wa an takuna bi lafzil jalalah. Wa an takuna, dan mengucap atau melapas, melakukan bilafzi dengan lapas jalalah, artinya mengucap kalimat Allah. Wa bilafzi akbar, dan mengucap akbar. Allah itu lafzul jalalah, akbar ya akbar sudah, Allahu akbar. Wat-tartibu bainal lafzaini, dan berurutan antara dua kalimat tersebut. Tidak boleh akbar baru Allah, akbarullah, tidak boleh itu. Nah, yang benar itu Allahu akbar, tidak boleh mengucap akbarullah. Ya, ada pernah kalian dengar seperti itu? Tidak. Oke. Baik, harus berurutan. Wat-tartibu bainal lafzain, dan berurutan antara dua kalimat Allah dan akbar. Wa alla yamudda hamzah, dan jangan yamudda memanjangkan hamzah. Hamzah di mana? Al-jalalah, pada lafaz Allah. Mana contohnya? Allah. Salah itu. Saking fasih atau jadi qori imamnya. Allah. Tidak boleh. Salah itu. Tidak sah nanti takbiratul ihramnya. Tidak boleh memanjang kalimat lafaz hamzah di kalimat Allah. Wa'adamu maddi, dan tidak pula menambah maddi panjang ba'i akbaru pada lafaz akbar. Tidak diperkenankan memanjang huruf ba pada lafaz akbar. Akbar salah. Sudah awalnya panjang, ba-nya panjang. Allahu akbar. Salah ini. Ada yang seperti itu? Siapa tahu ada, makanya kita ngaji lah. Jangan sampai itu tidak sah takbirnya. Tapi pernah saya dengar itu, kira-kira seperti itu pertanyaannya, papu atau kakek nenek yang sudah giginya tinggal satu.
itu jadi imam. Saking lamanya dia khusyuk, jadi dia itu membuat aba-aba. Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Tetap tidak sah. Sekalipun tua, kalau dia memang betul-betul pernah mengaji, pasti karena dia tua akan menyingkatkan bacaannya. Allahu Akbar. Oke? Tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah, tidak boleh memanjangkan lafaz ba. Wa alla yushaddidal ba, dan tidak mentasdidkan huruf ba. Apalagi mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar. Nah itu lebih parah lagi, tidak boleh. Ini saking perlunya takbiratul ihram. Sampai syaratnya ada 16. Wa alla yazida wawan, tulisannya wawan. Ya, benar ya tulisannya itu. Wawan. Wa alla yazida, dan tidak menambah waw as-sakinah mati. Waw mati au mutaharrikah, atau membariskan huruf wa bainal kalimatain, di antara dua kalimat. Mana yang termasuk dua kalimat? Yaitu kata Allah dan akbar. Tidak boleh kita menambah kata waw di sana. Biasanya kita itu wallah, Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita tambah tak waw di sana? Ditambah wallahu akbar, huruf waw di depan lafzul jalalah, sehingga bunyi bacaannya wallahu akbar. Tidak boleh. Nanti takbiratul ihram wallah, tidak boleh. Jadi tidak sesuai dengan syarat yang telah kita pelajari. Nah, atau menambah huruf waw di antara dua kalimat tersebut. Allahu akbar. Itu sering sekali imam saya dengar tidak memperhatikan. Allahu akbar. Jangan ditambah huruf waw di tengah antara dua kalimat Allah sama akbar itu. Tidak sah nanti syarat takbiratul ihramnya. Jadi memang betul-betul lafaz Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan ditambah Allahu akbar. Misalnya kalau lafaz azan begitu ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ditambah huruf wawunya, keliru yang azan itu. Nih, para laki-laki yang azan atau bahkan sesama wanitanya nanti azan, tidak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, itu pasti kedengarannya ditambah huruf waw di tengahnya. Coba saja perhatikan. Beda kalau azan yang setelah azan masjid beli ini, masjid besar ini. Yang kita ngajar di atas itu pasti tersenyum. Ini pengebang kita balik. Alhamdulillah kita bapak. Pernah dengar yang kelas 1? Karena kalian di bawah ada lantai 1. Kalau kelas 2, kelas lantai 2, lantai 3 itu di madrasah aliyah, pasti kita dengar itu yang tua azan, kita tahu di mana tempat orang itu. Alhamdulillah istiqomah di azan ketimbang kita yang sehat jarang azan. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai menaruh atau menambah huruf waw di antara dua kalimat ini, yaitu kata Allah dan alhamdulillah salju turun. Salju turun. Ada salju di sini. Saya lihat salju dari sini. Ya. Hebat ya. Karena di sini nama matahari makanya besar kelihatan ini. Siapa yang bisa hitung hujan dapat sudah nilai fikih sama aswaja 100 di saya. Baik.
Jadi tidak boleh menambah huruf waw di antara dua kalimat. Wa alla yazida, dan tidak boleh pula menambah waw, huruf waw qabla al-jalalah, yakni sebelum lafaz Allah yang pernah saya sebutkan tadi, yakni dengan kalimat wallah, wallahu akbar. Itu tidak boleh, tidak sah salatnya atau takbirnya. Wa alla yakif, dan tidak berhenti baina kalimatain, antara dua kalimat at-takbir, kalimat takbir tidak boleh berhenti. Artinya apa? Allahu akbar atau Allah akbar, tidak boleh, tidak sah takbirnya. Bagaimana? Harusnya nyambung. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba semuanya. Allahu akbar. Maksudnya dengan ada yang mengucapkan Allahu akbar, dihilangkan huruf wawunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai-sampai kepalanya mangguk-mangguk. Allahu akbar. Gimana? Jangan sampai mangguk-mangguk jadi imam. Allah. Biasa saja, bibirnya saja yang mengucap, tidak usah kepalanya ikut mangguk-mangguk. Enggak elok juga. Kenapa imam begini dandut-dandut? Berdugam imam ini. Ada imam berdugam? Ada. Duha gembira. Dugam, duha gembira. Kamaran dugam, duha gembira. Sholat duha senang. Dugam, duha gembira. Baik, waqfatan tawilah wala qasirah, dan tidak pula memanjangkan dada dan tidak memendekkan. Wa yusmi'a nafsahu, dan mendengarkan kalimat Allahu Akbar itu bagi diri sendiri. Itu syarat yang paling rendah. Artinya kita bisa mendengar kalimat Allahu Akbar itu dengan telinga kita sendiri. Apalagi kita jadi imam. Nah, ini juga sering kita jadi imam, adik-adik kita di rumah umpamanya. Jangan sampai suara makmum itu melebihi suara imam. Terkecuali Bilal yang ada di Mekah. Artinya yang nyambung, kata Allah Akbar, kata imam Allahu Akbar di belakang. Pernah dengar? Yang di Mekah. Oh, mainnya kurang jauh. Nah, jadi jangan sampai kita mendahului suara imam, artinya lebih keras daripada suara imam. Tidak boleh. Tahu imamnya itu pelan sekali baca Al-Fatihahnya. Dia ketika dolin indah. Ya, seperti orang sorak-soraya. Tidak boleh itu, nak. Jangan sampai melebihi suara imam. Kasih tahu adik-adiknya. Baru bilang imamnya waladhdallin. Sering sekali itu terjadi. Jangan sampai melebihi suara imam. Misal suara imamnya kayak gini, waladhdallin. Kita jawab. Rendahan daripada suara imam itu kita jawab amin. Jangan melebihi suara imam. Tidak boleh itu. Bukan tanda tertibnya ya orang berjamaah seperti itu. Jadi lafaz takbir itu paling tidak kita mendengarkan apa? Bunyinya. Oke? Kita mendengarkan bunyinya daripada kalimat takbir. Apalagi kalau kita jadi imam harus besar. Nah, kalau jadi imam niatnya usolli, misalnya sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imama lillahi ta'ala.
tinggal diganti makmumnya nama imam. Udah, aku niat sholat fardu subuh menghadap kiblat, 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam. Atau dalam waktu jadi imam karena Allah Ta'ala. Sudah, selesai itu sudah jadi lafaz imamnya. Atau sekalipun tidak kita ucap, sudah sah. Kenapa? Karena keberadaan kita sudah menunjukkan sebagai imam. Misal, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jangan sebut makmum. Tidak kita sebut makmum, tidak kita sebut imam. Yang penting adaan lillahi ta'ala. Sudah selesai kita jadi imam. Kenapa? Karena posisi kita sudah menetapkan jadi imam. Tapi lebih afdalnya itu diucap. Aku usolli seperti tadi, diubah kata makmum menjadi imam. Lebih afdal. Enggak, itu syarat samamu dari imam, yakni mengubah kalimat kata makmumah menjadi imamah. Jangan takut jadi imam. Wah, tak tahu saya lapas niatnya. Memalukan anak MA tidak tahu lapas niat jadi imam sholat. Terkecuali saya belum berani jadi imam, saya ini lebih banyak dosanya. Syukur dah, sadar diri dong. Ya tidak apa-apa kalau mengaku dirinya saya tidak berani jadi imam. Kenapa dia tidak berani jadi imam? Sudah tahu dirinya itu sering pakai celana pendek, terus rambutnya pakai si rondo, terus jarang sholat, perkataannya tidak bisa diirim, sedikit-dikit nyebut sandal, sandal, sedikit-dikit nyebut bebek, ya, sedikit-dikit nyebut sandal, sedikit-dikit nyebut bass gitar, sedikit-dikit disebut itu. Nah, jadi dia merasa tidak pantas jadi imam. Atau ketika sekolah, dia itu sering main-main sama wanita. Jelegeh jadi imam boleh juga. Ya. Artinya pacarnya banyak. Tapi kalau pacarnya istilahnya kenal sama wanita, tidak sering berduaan. Kalau umpamanya begini, Rasul itu pernah ketemu sama wanita, tapi di tengah pasar. Artinya di kerumunan orang. Lah, kalau di dalam kelas orang sepi, kalian berduaan, apa itu? Tapi kalau banyak temannya berduaan, duduk bersebelahan, tapi banyak temannya, masa iya kamu saling gompok di situ? Jadi tidak apa-apa. Yang penting banyak teman. Yang wanita jaga diri nak. Zaman semakin ruwet, zaman semakin edan. Ya, tidak ada uang jual diri. Nah, laki-laki semakin gencar cari uang, udah apa? Bayar wanita. Naudzubillah. Jangan sampai. Itulah fungsinya kita mengaji, anak sekalian. Jangan sampai kita itu menjual diri. Dulu Rasulullah SAW dalam kehidupan para sahabatnya, ya, sahabat sampai mau dibunuh, tetap mereka mempertahankan keimanannya, tetap mereka mempertahankan harga dirinya. Jangan sebagai dalil kalau Rasulullah telah wafat lalu tidak ada yang memperingati, jangan. Cukup orang tua kita di rumah sebagai yang memperingati kita. Sholat anak, sebenarnya kalau sholat itu tidak perlu harus disuruh. Kenapa? Karena sudah sebagai kewajiban. Tidak perlu kita disuruh sholat itu. Kenapa? Karena kewajiban kita. Jadi kalau sudah berani meninggalkan sholat, apalagi menjaga anak orang. Jadi baiknya seorang laki-laki itu, anak-anakku yang wanita, lihat dari bagaimana dia sholat subuh. Kalau baik sholat subuhnya, maka baik seluruh cintanya. Nah, ini bahaya, ini dalilnya ini. Jangan diplesetkan nanti dipakai ceramah. Artinya jangan sampai kita memilih laki-laki Fir'aun.
Sudah tahu laki-lakinya jarang sholat, cintanya. Nah, kok lari pembahasannya ke sana? Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena tumben kalian ini lengkap. Paham maksud saya? Tidak ada yang malas ini, kecuali ada yang sakit parah. Semuanya masuk. Kenapa? Karena momen yang sangat begitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam, ya mau jam 8. Oke. Sekali lagi ingat takbiratul ihram yang